Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya konsep energi gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang konsep energi, kalian mungkin sering dengar ya istilah kayak gini, yaitu tentang krisis energi global. Bahkan ada satu artikel nih, dunia terancam krisis energi global. RI bisa kena juga nggak ya? Tapi emang definisi dari energi sendiri tuh apa sih? Jadi gini, energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Contohnya adalah lampu. Pada kasus ini, energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu nih. Kemudian yang kedua gini, waktu kita mendorong meja, meja kan gerak ya. Artinya ada energi yang digunakan untuk menggerakkan si meja ini gitu. Nah, ini merupakan dua contoh tentang konsep energi yang intinya adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Sebenarnya ada banyak macam energi, mulai dari energi cahaya, energi bunyi, energi gelombang, energi kinetik, energi potensial, dan masih banyak contoh energi lainnya gitu. Nah, di video kali ini kita batasin aja. Kita cuma ngebahas tentang konsep energi mekanik. Apa sih itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerak dan kedudukannya. Yang pertama tuh ada yang namanya energi kinetik. Yang kedua ada energi potensial, di mana energi potensial ini juga ada macam banyaknya nih. Ada yang namanya energi potensial pegas, energi potensial gravitasi, dan ada yang namanya energi potensial listrik nih. Untuk lebih jelasnya terkait energi kinetik sampai dengan energi potensial listrik, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari energi kinetik dulu nih. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Contohnya ya kayak tadi gitu, waktu kita mendorong meja. Meja kan bergerak ya. Semakin cepat gerak mejanya, berarti kan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkannya akan semakin besar. Ya nggak sih? Dan semakin besar masanya, masa mejanya gitu, berarti energi yang digunakan untuk mendorong meja tersebut juga akan semakin besar. Artinya, semakin besar kecepatan benda dan massa bendanya, maka energi yang dibutuhkan untuk menggerakkannya semakin besar. Nilainya secara matematis yaitu EK sama dengan setengah dikali M V kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik ya, kemudian M adalah massa bendanya, dan V merupakan kecepatan gerak bendanya. Satuan dari energi kinetik adalah Joule, kemudian massa benda satuan internasional adalah kilogram, dan kecepatan yaitu meter per sekon. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum konsep dari energi kinetik? Yang intinya adalah semakin besar kecepatan benda dan massa bendanya, maka energi yang dibutuhkan untuk menggerakkannya akan semakin besar gitu. Oke, kalau udah paham konsep dari energi kinetik, yuk masuk ke energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Salah satunya adalah energi potensial gravitasi nih. Yaitu semisal gini, ada bumi, terus ada apa nih di ketinggian H. Di mana di sekitaran permukaan bumi ada kan yang namanya percepatan gravitasi yang nilainya adalah G gitu. Semakin besar massa benda, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan dari ketinggian dasar ke ketinggian H itu kan semakin besar ya. Nggak cuma itu, terus juga kalau seandainya semakin tinggi bendanya, maka energi yang dibutuhkan untuk menaikkan si apel ini juga akan semakin besar. Dan kalau nilai percepatan gravitasinya besar, maka ya energi yang dibutuhkan untuk menaikkan apel di ketinggian H juga akan semakin besar. Atau sederhananya gini, semakin besar massa benda, percepatan gravitasi planet, dan ketinggian benda, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk sampai di kedudukan tersebut. Nilainya secara matematis yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial dengan satuannya adalah Joule, kemudian M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan H merupakan ketinggiannya dengan satuan meter. Oke, ini merupakan konsep dari energi potensial gravitasi, di mana intinya adalah
Semakin besar massa benda, percepatan gravitasi planet, dan ketinggian bendanya, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk sampai di kedudukan tersebut. Oke, kalau udah paham konsep dari energi potensial gravitasi, berikutnya kita akan bahas contoh lainnya tentang energi potensial, yaitu energi potensial pegas. Mungkin kalian udah tahu ya gambaran ini. Iya, ini merupakan shock breaker gitu yang digunain di motor. Shock breaker ini dia bisa meregang atau memadat gitu. Nah, sekarang kita bayangin dulu deh. Kalau seandainya shock breakernya itu mulai agak kaku, berarti kan energi yang dibutuhkan untuk merubah panjang shock breakernya akan semakin besar ya. Kemudian kalau seandainya kita pengen membuat perubahan panjang shock breakernya dengan nilai besar gitu, artinya kita juga butuh nih usaha atau energi yang besar juga gitu untuk berada di kedudukan tersebut. Atau dengan kata lain, sederhananya gini, semakin besar kekakuan benda dan perubahan panjang bendanya, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk sampai di kedudukan tersebut. Nilainya dari energi potensial pegas yaitu EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat nih. Di mana EP merupakan energi potensial pegas dengan satuannya adalah Joule, kemudian K adalah konstanta pegas dengan satuannya adalah Newton per meter, dan delta X yaitu perubahan panjangnya dengan satuan meter. Oke, sampai sini udah mulai paham ya konsep dari energi potensial pegas. Kalau udah paham, yuk lanjut ke contoh lainnya yaitu energi potensial listrik. Bayangin aja ada dua muatan positif dan negatif nih, misal kayak gini. Muatan positif yaitu bernilai Q1 dan muatan negatif bernilai Q2 nih. Kemudian keduanya berada dengan jarak R12. Nah, nilai dari energi potensial listrik kayak gini, yaitu gini. Semakin besar kedua muatan dan semakin dekat jarak kedua muatan, maka semakin besar juga energi yang dibutuhkan untuk sampai di kedudukan tersebut. Nilainya yaitu W sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R12 nih. Di mana W merupakan energi potensial listrik, kemudian K adalah konstantanya dengan satuannya adalah Newton per meter kuadrat kolom kuadrat, dan muatan 1 dengan satuan kolom, muatan 2 dengan satuan kolom, dan R merupakan jarak dengan satuannya adalah meter. Oke, jadi kurang lebih itu ya konsep dari energi potensial listrik gitu. Gimana? Sampai sini udah mulai paham belum konsep dari energinya? Kita udah ngebahas mulai dari apa itu energi sampai ke energi potensial nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!